Kasus kecanduan gadget di era modern teknologi saat ini sungguh memprihatinkan. Dan mayoritas korbannya adalah anak-anak. Banyak orang tua yang justru memberikan gadget kepada anak-anak agar mereka bisa terbebas dari kewajiban mengurus anak. Adalah Agnina Wahdini, founder komunitas Traditional Games Return atau TGR yang bersama relawannya hadir untuk mengembalikan eksistensi permainan tradisional dan menjauhkan anak-anak dari cengkeraman gadget. Dengan slogan "Lupakan gadgetmu, ayo main di luar", komunitas TGR ini ingin kembali melestarikan mainan tradisional Indonesia kepada anak-anak di era modern saat ini. Nah, ingin tahu cerita serunya? Saksikan hanya di Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Denny Slim. Sah, selalu ada hikmah. Biasa gebraknya belah sini nih. Kalau di sini takut aur-auran. Karena episode kali ini spesial. Ini bisa jadi petunjuk bagi orang tua ya yang dikit-dikit ngalihin anaknya ke gadget biar nggak keganggu nonton drakornya kan. Jujur aja Bu ya. Nah ini kali ini Koko menghadirkan namanya Mbak Agnina Wahdini dengan jargonnya "Lupakan gadgetmu, ayo main di luar". Dan ini lagi dibawa nih mainan-mainan tradisional dibawa kembali ke zaman modern, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dina sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini namanya TGR. Iya, Traditional Singkatan? Games Returns. Traditional Game Returns. Jadi kembalinya traditional game, ya. Kalau Batman juga ada Batman Returns. Nah, ini traditional game. Izin tanya-tanya Mbak ya. Silakan. Ceritain dong gimana. Ini tuh awalnya kan belum jadi yayasan setahu aku dulu ya. Sampai akhirnya sekarang jadi yayasan. Perjuangannya tuh atau awal gimana asal muasalnya? Awalnya tugas kampus aku kok dulu waktu masih kuliah. Iya. Terus? Jadi ditantang untuk bikin apa sih sebuah kegiatan yang memang bisa membuat masyarakat tuh tergerak gitu. Waktu itu temanya tentang menghidupkan kembali budaya I Love Indonesia gitu. Jadi salah satu yang dipilih adalah kayaknya permainan tradisional seru nih karena bukan cuma permainan tradisional tapi bisa sambil nyanyi-nyanyi lagu daerah. Iya, Terus juga ada beragam kegiatan yang menarik untuk anak-anak. Dulu mikirnya cuma anak-anak, ternyata semakin dijalankan ternyata tahu yang main permainan tradisional bukan cuma anak-anak. Jadi bisa juga buat orang dewasa, lansia juga bisa. Jadi itu makanya tertarik dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah masih bersama dengan relawan-relawan. Waktu itu idenya dari siapa? Kepikiran sendiri karena mungkin waktu kecil pernah main atau dari mana? Dari almarhum bapakku. Oh, jadi pahala jariah ini. Iya, ini warisan yang sangat berharga. Gitu. Ada kenangan dulu sama ayah pernah main-mainan seperti ini? Dulu congklak, bekel, sama karet. Bola jadi bekel, waktu karet. SD Yang aku ini juga yang masih loncat ngerasain. Iya, dulu aku masih ngerasain main karet. Ini mah karetnya bagus. Biasa kan yang buat warteg ya. Ini udah kita bikin berwarna-warni. Terus akhirnya dari tugas, responnya kayak gimana tuh sampai akhirnya naik jadi yayasan tuh? Itu butuh waktu sekian tahun dulu untuk memantapkan apakah teman-teman mau berkomitmen setidaknya untuk kita bisa melestarikan permainan tradisional ini. Dan setiap minggu harus pergi ya ke sekolah, ke tempat-tempat umum menyosialisasikan ini. Mau nggak gitu, ternyata mau. Ditambah lagi antusias dari orang tua, kemudian dari masyarakat yang melihat ada gerakan permainan tradisional ini, mereka jadi, oh gini ternyata seru ya, anak saya nggak perlu dimarah-marahin, udah langsung lepas sendiri gadgetnya. Gitu. Jadi dengan sukarela anak-anaknya mau main karena nature anak emang main. Betul. Nature-nya pengen main dan dulu belum ada gadget, akhirnya ya kreatif ya. Lihat ini bikinnya tuh dari kayu. Nah ini Mbak Nina bawa ini tuh bikinnya tuh, ini dulu. Ini bikinnya sendiri atau udah ada pengrajin yang memang udah langganan minta bikinin atau bahkan beli atau gimana nih? Jadi saling berkolaborasi juga dengan pengrajin-pengrajin lokal, kemudian juga buat permainan tradisionalnya sendiri. Ini telepon kaleng buat sendiri. Kemudian juga karet, ngeronce sendiri, ini juga digambar sendiri. Dan banyak yang memang melibatkan masyarakat, melibatkan relawan, ayo bikin bareng-bareng gitu. Zaman sekarang juga adanya Beyblade, nah itu gangsing tuh aslinya kayak gitu tuh. Asal muasal dulu orang main Beyblade tuh sebelum Jepang ya. Ini duluan nih. Tuh. Kok nggak bisa sih main ini? Nah, habis ini pernah ketemu waktu lagi kayak ke daerah, nggak bisa asli. Iya, paling muter ya. Kalau Beyblade kan udah bikin ada alatnya. Bisa keluar naganya ngancurin gedung lagi. Ya, kalau di kartun ya. Itu Masya Allah. Nah, terus kan awalnya tadi kegiatannya mulai dari Jakarta dong. Nah, sekarang udah menyebar nyampe kemana aja nih kegiatannya? Sekarang selain Jabodetabek, ada juga organisasi atau komunitas yang mau juga menambahkan program ini di kegiatan mereka ada di Jogja dan di Pekalongan. Jadi ya semoga ini jadi sana semangat. Ya Jawa Tengah ya. Alhamdulillah. Dan terus akhirnya
kegiatan rutinnya apa nih selama ini? Apa yang ketiap sekolah itu terus ada? Dan ada barangkali sekolah yang benar-benar udah kerjasama terus-menerus? Ada, jadi setiap tahun diundang di sekolah yang sama untuk misalnya pembuka tema permainan tradisional. Karena sekarang juga permainan tradisional masuk ke beberapa mata pelajaran. Jadi misalnya tantangannya membuat telepon kaleng dari barang bekas, membuat damdas dari barang bekas dan sebagainya. Jadi tantangan bagi orang tua dan pada akhirnya di situ mengundang kami gitu. Atau mungkin juga penyaluran-penyaluran bantuan dari orang-orang baik ya salah satunya dengan menghadirkan permainan tradisional ini sebelum memberikan donasinya. Gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang berarti sudah jalan berapa tahun ya? Dari 2000? Tahun ini 9. Iya. Berapa orang berarti yang bantuin Mbak Nina terlibat sekarang? Sekarang 200 orang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mereka mengerjakan apapun yang mereka bisa lakukan. Kalau yang di Jabodetabek bisa ikut main sama anak-anak. Kalau yang dari luar Jabodetabek mereka nulis artikel tentang permainan tradisional. Mereka bikin research segala macam. Jadi semoga itu jadi salah satu upaya biar permainan tradisional lebih banyak dikenal lagi. Mesen juga nggak sih? Saya bikinin perlu permainan ini, pesen dong. Jadi ngubungin teh hanya untuk mesen mainannya. Kami juga salah satu upaya bertahan hidupnya dengan menjual permainan tradisional gitu. Ya. Karena kalau bikin sendiri ya ada yang belum tahu, belum pernah. Nah udah langsung aja hubungin mereka ya. Masya Allah. Terus gimana tuh? Relawan-relawan yang pada pengen ikut itu mereka juga kayak dapat salary, gaji gitu juga atau gimana? Tidak ada gaji sama sekali. Jadi benar-benar sesuai dengan kemauan mereka. Mereka semuanya memang tulus dan mereka volunteer minimal setahun. Tapi mereka ada yang bertahan sudah 8 tahun bersama TGR. Jadi karena memang rasa mau berbaginya juga gitu kan. Karena ibaratnya udah capek kerja, nah Sabtu Minggunya mau ngapain? Mau jadi relawan, mau bantu sesama kayak gitu. Paling muda apa? Anak SMA? Minimalnya 18 tahun karena memang di atas usia anak gitu. Iya, betul ya, Masya Allah. Anaknya biar jadi peserta aja main. Iya, betul. Nah, pemirsa masih penasaran nih kalau nanti kita bakal coba mainin gamesnya ini juga, permainannya juga. Tapi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Congklak permainan tradisional tertua di dunia, pertama ditemukannya di Mesir. Ini dari Mesir? Iya, ditemukan sama ilmuwan matematika. Tapi dimainkan anak-anak Indonesia. Gitu. Iya.